Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi melempar sinyal akan masuk ke Partai Gerindra. Menanggapi hal ini, politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian menilai hal ini karena Budi Ari membutuhkan perlindungan politik dan hukum. Menanggapi isu bergabungnya Ketum Projo Budi Ari ke Partai Gerindra, politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian menyebut hal ini dikarenakan Budi Ari membutuhkan perlindungan secara politik dan hukum atas kasus judi online yang sempat menyeret namanya. Ferdinand juga menyebut langkah Budi Ari dikarenakan saat ini banyak pihak yang sudah meninggalkan Jokowi. Pribadinya Budi Ari ingin mencari perlindungan secara politik dan secara hukum. Karena biar bagaimanapun saat ini Budi Ari statusnya di kepolisian terkait dengan judi online masih panas-panas seperti panas-panas kopi di pagi hari. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Sementara Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan langkah Ketua Umum Projo Budi Ari untuk masuk ke Gerindra dan mengubah logo Projo agar tidak identik dengan Jokowi merupakan langkah yang logis dan realistis. Agung Baskoro menilai jika Projo membutuhkan backup politik baru setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Politik yang dilakukan Budi Ari, Ketua Projo untuk masuk Gerindra dan mengganti logo Projo agar tak identik dengan Pak Jokowi merupakan langkah pragmatisme politik yang logis dan realistis karena suka atau tidak Budi Ari dan Projo butuh backup politik baru pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat. Apalagi serangan demi serangan yang dihadapi Projo sebagai benteng utama Pak Jokowi dan keluarga Solo tak berbuah insentif politik yang maksimal. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi melempar sinyal kuat untuk bergabung dengan Partai Gerindra saat pembukaan Kongres ketiga Projo di Jakarta pada Sabtu kemarin. Kepada anggota Projo, Budi Ari bilang dirinya memohon izin jika suatu saat berpartai agar dapat dipahami. Ia juga menyampaikan tak perlu ditanya lagi partainya apa, karena menurut Budi, dirinya adalah satu-satunya orang yang diminta Presiden Prabowo langsung dalam sebuah forum. Memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Menanggapi pernyataan Budi Ari yang akan berlabuh ke Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut belum mendengarnya secara langsung. Meski demikian, Dasko bilang Gerindra terbuka dengan relawan yang ingin bergabung. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya kan? Kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun, ya kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Sebelumnya dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Minggu 20 Juli 2025 lalu, Presiden Prabowo sempat menggoda Budi Ari yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi. Di atas panggung, Prabowo menanyakan apakah Budi Ari bergabung dengan PSI atau Gerindra. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? Oh. PSI atau Gerindra kok? Budi Ari Setiadi membentuk organisasi Projo pada tahun 2013 sebagai wadah relawan yang kala itu mendukung Joko Widodo dalam pemilihan umum. Pada tahun 2019, Budi Ari ditunjuk Jokowi sebagai Wamendes PDTT.
Kemudian pada tahun 2023, Budi Ari ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2025, di pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo menunjuk Budi Ari sebagai Menteri Koperasi sebelum akhirnya di-reshuffle pada 8 September 2025. Tim Liputan, Kompas TV.